Jawaban UAS Keterampilan Berbahasa Indonesia oleh saya Arlida Risti Ariyanti, NIM 2019 33135 dari kelas 3C Prodi PGSD. Soal yang pertama, jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Yang pertama yaitu berdoa. Jangan lupa berdoa sebelum mendongeng. Yang kedua, mempersiapkan cerita. Siapkan cerita yang akan kita sampaikan untuk anak kelas rendah. Usahakan mendongeng hal-hal lucu dengan penokohan hewan atau cerita fabel. Yang ketiga, mendalami dan menghayati cerita dongeng. Dengan mendalami dan menghayati cerita, kita akan dapat lebih hidup dalam menyampaikan alur-alur cerita dan lebih ekspresif dalam bertutur kata. Yang keempat, gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh anak. Rangkailah kata-kata yang mudah dipahami oleh anak, misalnya menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima, gunakan karakter, suara yang sesuai dengan tokoh-tokoh cerita. Efek suara yang disampaikan hendaknya kreatif agar tidak membosankan. Lafal ucapan harus menarik, keras, dan jelas. Intonasi suara mengikuti alur cerita, kapan saat bersuara keras atau lembut. Suara boleh dibuat berbeda antar tokoh dan narator. Salah satu yang paling disenangi oleh anak-anak adalah menirukan suara. Contohnya, untuk memperagakan tokoh nenek sihir yang jahat, tidak mungkin kita menggunakan karakter suara yang halus dan lemah lembut bak seorang peri yang baik hati. Nomor 6. Gerakan tubuh supaya dapat menghidupkan cerita tersebut. Gerakan tangan, kaki, atau anggota tubuh lain saat menirukan tokoh atau menyesuaikan dengan alur cerita. Ekspresi wajah juga mempunyai peranan penting, terutama mata. Orang marah, gembira, atau bingung, dan sebagainya dapat ditunjukkan melalui pandangan pendongeng. Soal nomor 2. Bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah? Pertama, keterampilan produktif. Langkah yang digunakan untuk mengatasi kurangnya penguasaan kosakata pada peserta didik yaitu dengan membiasakan peserta didik berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Contohnya, guru harus membiasakan peserta didik untuk berbicara di depan kelas untuk mengenalkan anggota keluarga. Peserta didik kelas rendah terkadang dalam berkomunikasi masih menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Guru kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 memiliki strategi tersendiri untuk pembelajaran penguasaan kosakata yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga peserta didik tidak menggunakan bahasa campuran antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Keterampilan reseptif. Mengingat pentingnya konsentrasi dan dampak dari rendahnya konsentrasi terhadap pembelajaran, guru harus memiliki strategi yang tepat dalam mengatasinya. Guru menggunakan strategi dengan suara nyaring,
supaya peserta didik di dalam kelas akan mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Guru juga menyarankan peserta didik untuk mendengar di rumah. Artinya, mendengar apabila dipanggil oleh orang tua, lalu mendengarkan nasihat dari orang tua. Hal tersebut akan melatih peserta didik menjadi mudah untuk berkonsentrasi. Pada kelas 1 dan 2 menggunakan strategi bermain sambil belajar. Untuk kelas 3 menggunakan strategi melatih peserta didik untuk selalu mendengar. Soal nomor 3. Bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuatif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Pertama, deskriptif. Wacana deskriptif adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya itu sesuai dengan pikiran penulis. Tahapan menulis karangan deskripsi yaitu pertama, menentukan objek pengamatan. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengadakan pengamatan dan pengumpulan bahan. Yang keempat, menyusun kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Persuasif. Wacana persuasif adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut. Tahapan menulis karangan persuasif yaitu pertama, menentukan topik karangan. Yang kedua, menentukan tujuan yang mendasari peristiwa atau masalah yang diceritakan. Yang ketiga, mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan cerita. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang menarik. Selanjutnya, naratif. Naratif yakni karangan atau tulisan ekspositoris maupun imajinatif yang secara spesifik menyampaikan informasi tertentu berupa perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu. Langkah-langkah dalam mengajarkan kepada siswa. Pertama, memperkenalkan kepada siswa konsep pemetaan cerita bersama dengan manfaatnya bagi siswa. Beritahu siswa bahwa pemetaan cerita akan membantu untuk mengembangkan pemahaman bacaan cerita. Buat mereka yakin bahwa dengan menggunakan pemetaan cerita akan memberikan pemahaman yang lebih tentang teks naratif. Yang kedua, menjelaskan komponen utama dari pemetaan cerita. Melalui identifikasi cerita tentang cara untuk mengetahui judul, tema cerita, karakter, dan ciri-ciri kepribadian karakter cerita secara spesifik. Setelah itu, mengidentifikasi orientasi atau pengembangan alur yang signifikan. Selanjutnya, argumentatif. Argumentatif yaitu karangan atau tulisan yang secara spesifik menyampaikan informasi tentang sesuatu hal secara faktual maupun konseptual. Penyampaiannya dilakukan dengan tujuan mempengaruhi, memperjelas, dan meyakinkan. Langkah-langkah dalam mengerjakan kepada siswa. Yang pertama, guru menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan pokok materi pelajaran, menulis paragraf argumentasi yang terdapat di buku latihan kerja siswa. Yang kedua,
Guru memberikan contoh paragraf argumentasi yang terdapat dalam buku latihan kerja siswa. Soal nomor 4. Kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Kesantunan berbahasa atau bertutur mencerminkan dalam tata cara berkomunikasi secara verbal. Ketika berkomunikasi, kesantunan secara verbal merujuk kepada percakapan lisan dan penuturan. Ketika berkomunikasi, seorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam komunikasi. Ada 4 atau prinsip dalam kesantunan berbahasa, yaitu kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. Yang pertama, kualitas. Kualitas menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kejujuran perkataan kita. Yang kedua, kuantitas. Kuantitas dilihat dari banyaknya kata dalam kalimat ucapan kita. Yang ketiga, relevansi. Relevansi dapat dilihat dari ucapan kita ada hubungannya atau nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Yang terakhir, cara. Cara menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau kejelasan kalimat yang kita ucapkan. Soal nomor 5. Bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui konstekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual dan berikan contohnya. Yang pertama, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, yaitu dengan melakukan kerja kelompok. Siswa akan berdiskusi dan saling mengoreksi satu sama lain. Sedangkan pembelajaran tekstual adalah pembelajaran yang memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Contoh, yaitu siswa mempelajari materi tertulis yang ada pada buku teks atau buku pelajaran. Soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Yang pertama, media tradisional. Media pembelajaran tradisional yang dapat digunakan adalah media panggung boneka. Panggung boneka termasuk media tradisional realita manipulatif, yakni suatu tempat yang digunakan untuk mementaskan atau menampilkan suatu cerita dengan tokoh-tokoh boneka yang memerankannya. Selain panggung boneka, juga ada wayang kertas. Media wayang kertas merupakan salah satu contoh media pembelajaran 2 dimensi yang termasuk dalam kategori media tradisional yang berbentuk media visual. Fungsi media wayang memiliki fungsi yang tepat apabila digunakan dalam kegiatan menyimak cerita. Karena wayang kertas ini dapat menghadirkan peserta didik kepada konsep abstrak seperti memahami sebuah cerita. Contoh dari panggung boneka dan dari wayang kertas. Yang kedua, media berbasis teknologi.
Media pembelajaran berbasis teknologi, yaitu media yang digunakan seperti radio, tape recorder, atau televisi. Contohnya, siswa disuruh untuk mendengarkan radio, drama, ataupun berita. Setelah itu, siswa menceritakan kembali apa yang telah ia dengar. Selain itu, dengan tape recorder, guru dapat memperdengarkan rekaman puisi, drama, pidato yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Selanjutnya, dengan media TV, guru juga dapat menugaskan siswa untuk menyimak wawancara, dialog, ataupun berita, kemudian mempresentasikan hasil simakannya di depan kelas. Soal nomor 7. Jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Pertama, tekanan. Tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan suatu suku kata. Tekanan berfungsi untuk memberikan nada khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan dengan kata lainnya. Yang kedua, intonasi. Sebuah intonasi hanya dapat dinikmati bila dibacakan dengan irama yang baik. Dalam membaca sebuah puisi, intonasi sangatlah diperlukan karena intonasi menyangkut masalah tinggi rendahnya irama dalam sebuah puisi. Tanpa intonasi, puisi tidak bisa dibacakan dengan baik. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Berdasarkan intonasi, dapat menghasilkan jenis kalimat yang berbeda, yakni kalimat bertanya, kalimat berita, kalimat perintah, ataupun kalimat seru. Yang ketiga, lafal. Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat bahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi bahasa, antara lain A, C, F, H, U. Pelafalan seseorang dalam berbahasa seringkali berbeda dengan orang lain. Untuk melatih ketepatan dalam melafalkan bunyi bahasa, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan olah vokal. Misalnya, dengan mengucapkan bunyi-bunyi vokal dan konsonan secara cepat dan bervariasi. Selanjutnya, jeda. Jeda adalah hentian arus ujaran dalam pembacaan puisi yang ditentukan oleh peralihan lari. Jeda berpengaruh pada jelas tidaknya maksud suatu kata atau lari. Dalam penggunaannya, jeda dikelompokkan ke dalam 3 jenis: jeda pendek, jeda sedang, dan jeda panjang. Penandaan jeda biasanya menggunakan tanda garis miring. Tanda garis miring 2 menunjukkan bahwa hentian itu lebih lambat daripada tanda miring tunggal. Soal nomor 8. Jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara, materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Langkah-langkah metode pembelajaran bermain peran. Langkah-langkah umum untuk kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran ini adalah sebagai berikut. 1. Persiapan. 2. Guru menyampaikan skenario pembelajaran yang akan ditampilkan. 3. Guru menyiapkan lembar kerja siswa untuk dikerjakan siswa. 4. Beberapa siswa diminta untuk mempelajari skenario pembelajaran beberapa hari sebelum kegiatan pembelajaran. Yang kelima, siswa yang lainnya dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Yang keenam, pelaksanaan. Yang ketujuh, guru memberikan penjelasan tentang kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedelapan,
Siswa yang mempelajari skenario pembelajaran diminta untuk melakonkan skenario yang telah dipersiapkan. Yang kesembilan, siswa lainnya yang telah dikelompokkan memperhatikan skenario pembelajaran yang sedang diperagakan. Yang ke-9, setelah selesai penampilan kelompok penyaji, setiap siswa diberikan lembar kerja siswa untuk membahas penampilan masing-masing kelompok. Selanjutnya, masing-masing kelompok menyampaikan kesimpulan tentang materi pelajaran yang telah diperoleh. Selanjutnya, guru memberikan kesimpulan secara umum tentang materi pelajaran yang telah dilakonkan. Selanjutnya, guru melakukan penilaian secara keseluruhan. Yang terakhir, penutup. Soal nomor 9. Jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dari temuan artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dapat dipelajari secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyak siswa menganggap pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran yang sulit. Siswa dirasa kurang mampu untuk mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia menurut siswa yaitu materi bahasa Indonesia cenderung banyak menulis. Kesulitan belajar bahasa Indonesia yang dialami menyebabkan para siswa kurang antusias dalam menerima pelajaran. Jadi, guru bahasa Indonesia diharapkan dapat memberikan kondisi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal dari siswa. Kesulitan belajar antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya tidaklah sama. Hal ini sangat tergantung pada pemahaman siswa tentang sesuatu materi yang dipelajarinya. Secara lebih khusus, Sujono mengemukakan tentang kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari bahasa Indonesia, yaitu pertama, kesulitan dalam menggunakan konsep. Yang kedua, kesulitan belajar dengan menggunakan prinsip. Yang ketiga, kesulitan dalam menentukan soal esai. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.